Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang tindakan dia selanjutnya setelah meninggalkan kamu. Apa yang akan dia lakukan? Ya. Oke, dianya siapa? Boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Tindakan dia selanjutnya setelah meninggalkan kamu. Two of Cups, Five of Cups, Eight of Swords, Two of Swords, Five of Pentacles, and the Devil. Aku lihat di sini walaupun dia sudah meninggalkan kamu, dia masih cinta banget ternyata sama kamu, ya. Mau kalian masalah sebesar apapun, aku lihat kalian akan dikembalikan lagi, akan balik lagi, ya. Mau masalah sebesar apapun, jarak seperti apapun di antara kalian yang memisahkan kalian di sini, aku lihat karena Two of Cup di situ kalian akan didatangkan kembali, dia akan didatangkan kembali ke kamu. Ya, karena di sini aku lihat hubungan kalian itu belum selesai sebenarnya. Ya, walaupun dia di sini sudah ngomong putus sama kamu atau bercerai dengan kamu, tapi karena di sini ada Two of Cup, kalian masih saling mencintai, alam semesta akan merestui kalian untuk datang lagi, atau dia akan datang lagi ke kamu. Karena aku lihat di sini dia merasa menyesal, dia merasa bersalah, dia merasa gelisah, galau, karena di sini dia belum sempat memperjuangkan kamu, ya. Dia melihat bahwa selama ini tuh yang berjuang itu cuma kamu, dan dia belum bisa membalas itu. Dia cuma bisanya nyuekin kamu, dia hanya sibuk pada pekerjaannya sendiri, dia hanya sibuk pada dunia dia sendiri. Sedangkan kamu di sini sudah tulus mencintai dia, dan justru malah dia yang mengkhianati kamu, di sini dia yang menyakiti kamu, gitu ya. Jadi dia menyesal setelah berpisah dengan kamu. Dan aku lihat di sini ketika nanti kalian balikan lagi, dia akan benar-benar memperjuangkan kamu. Ya, aku lihat dia akan membalas semua kebaikan kamu, ya ketulusan kamu di sini. Intinya saat ini tuh dia benar-benar menyesal. Ya, kemudian ada Eight of Swords reverse ya. Jadi ya, setelah berpisah sama kamu di sini aku lihat ya, eh dia akan mencoba untuk mereda apa sih? Ya, menyembuhkan rasa sakit hati dia, kecewa dia sama kamu, karena di sini ya nggak sepenuhnya juga hubungan ini salah dia kan ya, pasti ada salah kamunya juga. Jadi aku lihat dia akan menyembuhkan perasaannya, sakit hati dia, kemudian di sini dia akan mencoba mencari orang baru ya untuk menjalin hubungan. Dan aku lihat di sini dia masih optimis untuk mendapatkan cinta sejati. Ya, karena aku lihat di sini dia masih mencintaimu walaupun dia berkelana di sini, ya. Aku lihat ya, ada kemungkinan dia akan balik lagi, tapi terlebih dahulu yang akan dia lakukan adalah dia menyembuhkan hati dia, kemudian dia akan cari orang baru dulu ya. Mencari-cari orang baru dulu, kemudian nanti apa namanya? Ya dia jalani, tapi dia tetap masih optimistik sama kamu dengan cinta sejati dia. Ya, aku lihat cinta sejati dia adalah kamu, ya. Aku lihat dia cinta sejatinya cuma sama kamu. Jadi ada kemungkinan hubungan dia dengan orang buruk itu gagal dan dia kembali ke cinta sejatinya. Ya, oke. Kemudian ada Two of Swords, tuh kan? Ya, jadi dia itu bingung gitu ya. Setelah dia menjalin hubungan dengan orang baru, dia bingung untuk menentukan pilihan antara kamu ataupun dia, orang baru dia ya. Dan aku lihat di sini ketika dia bimbang antara dia harus mengambil keputusan dengan orang barunya atau dengan kamu, di sini aku lihat dia akan bertengkar dengan pasangan barunya, dan mungkin dia lebih memilih untuk berdiam diri untuk tidak menyelesaikan masalah dia dengan orang baru, sehingga dia berpisah dengan orang barunya, kemudian apa tuh namanya, berpisahnya itu juga dengan nggak cara baik-baik ya.
penuh pertengkaran ya, penuh dengan kebencian gitu intinya. Jadi apa yang pernah dia lakukan dengan kamu ternyata itu terjadi juga dengan orang berikutnya dan berikutnya gitu ya. Jadi ini kayak situasi karmik ya. Karma dia setelah dia menyakiti kamu dengan cara yang sama, dia juga akan melakukan hal yang sama dengan orang barunya dan ya akan terulang lagi seperti itu. Dan aku lihat setelah dia bimbang antara orang baru dengan kamu, kemudian mereka tidak sesuai juga dengan ekspektasi dia gitu ya. Orang baru dia ini aku lihat dia akan lebih menarik diri ya untuk tentang percintaan, berhubungan tentang percintaan. Mungkin dia masih marah, dia masih dendam dengan orang baru dia ini. Dan kemudian ya udah dia lebih memilih untuk memfokuskan diri dia sendiri aja dengan kebahagiaan dia aja. Dia intinya melanjutkan kehidupan dia aja kayak gitu ya. uh, Mungkin energinya akan lama ya, karena dia harus berproses dulu dengan orang baru, kemudian dia mengakhiri dengan orang baru, kemudian dia akan menjalani kehidupan dia sendiri dulu, kayak gitu ya. Jadi mungkin prosesnya akan lama untuk datang ke kamunya. Ya, tapi tenang aja, kamu masih cinta sejati dia di sini. Dan oke, kemudian ada Five of Pentacles. Tuh, ya, Five of Pentacles ini mengkonfirmasi segalanya, ya. Jadi, apapun ya, aku lihat di sini ketika dia kemarin menyakiti kamu, ternyata ini terulang lagi dengan pasangan dia yang baru. Dan aku lihat di sini dia merasa kesepian, ya. Kesepian saat bersama pasangan pun gitu. Dia merasa kesepian. Akhirnya ya udah hubungan ini dia merasa kesepian ya, perasaannya itu ditinggalkan, diabaikan oleh pasangan dia gitu. Dan aku lihat juga memang akan mendapatkan skenario terburuk juga ya, kehancuran, perpisahan ataupun perceraian di sini. Intinya ada bahkan di sini sampai ada skandal ya, entah sampai membuat keturunan yang tidak sah atau ya MBA sebenarnya itu, atau intinya dia melakukan hal-hal yang tidak bermoral dan tidak terhormat lah. Itu skenario terburuknya ya. Kalaupun tidak seperti itu ya paling tidak mereka akan ya bertengkar gitu aja sih ya. Tengkar memanas kayak gitu ya. Dan akhirnya di sini ya mereka berpisah gitu ya. Karena adanya perasaan penolakan dan diabaikan oleh pasangan ataupun ya satu sama lain saling menolak, saling menarik diri, saling mengabaikan. Jadi ya udah mereka akhirnya menjadi mungkin kalau di sini sampai terjadi MBA gitu ya, mungkin jadi orang tua tunggal. Kalau misalnya nggak sampai terjadi seperti itu, sesuatu yang tidak bermoral seperti itu ya ya udah mereka berpisah gitu aja. Aku lihat di sini. Jadi tidak sesuai dengan ekspektasi dia ternyata ya, setelah dia pergi meninggalkan kamu, kehidupan dia nggak baik-baik aja ternyata ya. Oke, di awalnya dia senang dia bertemu dengan orang baru, berekspektasi tinggi ya terhadap orang barunya, tapi nyatanya tidak ada yang sukses, tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Oke, kemudian ada The Devil. Ya, aku lihat di sini masih ada kodependensi ya, ketergantungan terhadap dia, bahkan di sini terhadap kamu ya. Cuman ya itu dia itu masih suka main perempuan gitu ya, masih suka main perempuan, atau mungkin kodependensinya apa, mungkin zat adiktif ya, dia masih ketergantungan itu. Jadi kalian harus hati-hati dengan dia ya. Kalau misalkan dia balik lagi, harus kalian tanyakan dengan jelas dia datang ke kamu lagi mau ngapain kayak gitu ya. Karena di sini aku lihat devilnya masih ada, jadi masih ada kodependensi. Kalau misalkan dia kodependensinya itu ternyata karena banyak faktor ya kodependensinya itu. Bisa jadi dia ketergantungannya sama kamu karena devil ini artinya kan ketergantungan dengan seseorang, dengan pasangan ataupun dengan zat adiktif kayak gitu ya. Atau dengan apalah ya dia ketergantungan. Tapi bisa jadi dia ini memang sulit untuk bisa lepas dari kamu. Ya, karena ini kan gambarnya apa pasangan yang diikat oleh devil gitu ya. Jadi akan sulit dia bisa lepas dari kamu walaupun dia punya kodependensi lain ya. Oke, dia kodependensinya dengan devil ini adalah dengan kamu, tapi dia ini masih juga gampang
tergoda dengan yang lainnya, yaitu kodependensinya lainnya itu ya dengan orang-orang baru, ya, dengan orang-orang baru. Jadi hati-hati, tanyakan lebih jelas lagi ya, karena di sini aku lihat dia mau sama kamu, dia juga mau sama yang lain gitu ya. Ini kebiasaan, hati-hati, ini kebiasaan, bahkan ini udah sampai melekat ya, hati-hati. Jadi ketika dia datang lagi, kamu tanya dengan jelas, dan kamu harus perhatikan, jangan terburu-buru menerima dia untuk berkomitmen ya, karena di sini masih ada the devil ya. Kita nggak tahu loh orang ini berubahnya seperti apa gitu ya. eh Apakah dia benar-benar serius berubah, atau ya cuman kali ini aja berubah, habis itu nanti sebulan 2 bulan udah beda lagi cerita gitu ya. Jangan sampai kamu tersakiti lagi ya, karena aku lihat di sini akan ada komunikasi lagi dengan dia ya, dia akan berkomunikasi lagi dengan kamu ya. Intinya dia masih butuh kamu ya. Kamu harus bisa mencoba untuk menahan nafsu dan godaan dari dia gitu ya. Harus benar-benar bisa menahan itu. Oke, kamu cinta, tapi kamu jangan bodoh ya. Intinya seperti itu ya. eh Intinya dia masih apa namanya tuh? Masih mencari kepuasan atau kesenangan di luar ya, masih suka mencari kesenangan di luar. Jadi maka dari itu kamu harus hati-hati. Aku tahu kamu itu tahu bahwa dia itu suka mencari kesenangan di luar. Jadi pesan dari The Devil ini adalah kamu harus hati-hati dengan orang ini ketika dia masih suka mencari kesenangan di luar. Apakah kamu masih bertahan dengan dia? Kalau kamu masih mau bertahan dengan dia, ya silakan gitu ya. Kalau kamu yakin kamu bisa merubah dia, ya silakan ya. Siapa tahu memang nanti cerita ke depannya kamu memang bisa merubah dia. Tapi kalau di sini kiranya kamu nggak kuat, kamu nggak mampu, kamu udah putus asa, ya jangan dipaksakan, karena di sini kamu akan terus-terusan mengulang hal yang sama. Ya, akan ceritanya seperti ini lagi. Apa yang kamu rasakan kemarin-kemarin itu akan terulang lagi. Ya, kalau kamu tidak kuat. Karena ini kalian akan bertarung dengan devil. Devil ini makhluk yang pandai menggoda ya. Jadi kalau kamu nggak kuat, masuklah kamu ke dalam godaan devil ini. Karena aku lihat di sini memang kalian itu sudah diikat oleh devil, akan sulit untuk berpisah gitu. Walaupun berpisah ya akan balik lagi ya, karena masih ada kodependensi, masih ada ketergantungan satu sama lain. Ya apalagi dia masih cinta sama kamu, kamu masih cinta sama dia. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dengan pembacaanku, dan mudah-mudahan ini resonate dengan kalian ya. Kalau ada pesan yang bisa kalian ambil, silahkan jadikan acuan ya. Tapi tidak aku paksakan kalian harus menerima pesan dari pembacaan tarotku ini ya. Eh, aku aku serahkan pada kalian keputusannya. Kalian mau terima dia lagi ataupun tidak ya. Oke. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Devil Capricorn ya. Uh, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa resonate dan berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ini. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.